Saya brothers menuju masuk dari kawanan. Ermatin Ramiza. Nah, Dea. Adio Lasti. Alvin. Yamur. Amia. Aisyah. Miftahul. Mustamima. Sandy. Rizka. Rukia. Nadia Konita. David. Zainatul. Muhammad Juanda. Muhtafia. Hidayat. Putra. Musdalifah. Baik, jauh. Saya mau brothers, saya beradu bahasa alal ibda'i wa ta'lifi. Apa maksud? Mengembangkan kemampuan yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan serta didik dalam mengekspresikan ide secara berpikir. Yang kedua yaitu membiasakan menulis kalimat yang benar secara nahwu dan sorofnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan menyusun dan mengorganisasi teks. Selanjutnya yaitu yang terakhir menumbuhkan kemampuan berkreasi dan menulis karya. Baik, Mas Amir, Bina Rijal, Mantri. Ada Sandy, Salis, David Robin. Sandy, Salis, David Robin. Kita berkisah wa maqalati. Nah, David. Kitabatu. At-Tala. Talakis wa taqarir. Nah, Fran. Mas Amir. Turidu Mutamima Wahid wa Sani Hidayat Salis wa Juanda Robi Fatal. Wahid balik menulis mencari bimba. Tadi Ota menulis ekspresif. Salis menulis cerita dan artikel. Menulis rangkuman dan laporan. Yes.
kapan Salim ala sayyidina wa ala bapak wa ala alihi wa bapak. Baik, langsung saja. Saya di sini anak Maria ingin praktek mengajar yaitu tentang kita, Pak. Oke, sudah dijelaskan pada materi ini sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman kita, yaitu kitabah itu adalah suatu keterampilan menulis. Itu cara besarnya. Keterampilan menulis yang mana ini dalam konteks bahasa Arab, karena kita pendidikan bahasa Arab. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan masih terkait dengan kitabah, tapi mengenai huruf hijaiyah. Oke, teman-teman, saya ingin nanya satu orang. Angka 5, ada berapa huruf hijaiyah? Sebutkan. Oke, huruf hijaiyah itu ada yang berpendapat 29, ada yang berpendapat 28. Apakah ada yang benar atau ada yang salah? Keduanya yang benar tergantung pada masing-masing. Oke, di dalam huruf hijaiyah itu terdapat 6 huruf. 6 huruf tersebut yaitu huruf-huruf yang tidak bisa disambungkan dengan huruf hijaiyah lainnya. Oke, yang pertama itu apa? Oke, alif. Kedua, Wow. wow. Za. Dan, Ro. Zai. Zai. ro, zai, Ta. kun. Oke, anggap saja ya kalian itu seperti anak SD, berdekat-dekat. Kan kita kan bagi SD dulu kan nggak bisa nih membedakan yang mana huruf bisa disambung mana yang tidak. Dulu saya pernah buat huruf waw disambung dengan huruf alif. Karena saya kan dulu kan masih TK, masih kelas 1 SD, masih TK gitu. TPA aja masih mikro, nggak tahu lah barangkali. Nah, oke. Ini hanya sekedar pengantarnya saja. Nah, pada intinya materi kita hari ini yaitu saya ingin buat atau menunjukkan teman-teman latihan mufradat, tapi dengan cara kita baru. Nah, oke. Saya silakan di sini satu orang yang pengen maju. Satu orang. Oke, saya atur. Bebas pilih di antara 6 huruf ini, mau pilih hurufnya mana? Zai. Berarti tugas kamu cari mufradat atau tulis 3 mufradat dari kawan Zai. Bebas, mau nama, mau benda, pikir juga boleh. Zahroni. Oke, terima kasih. Jadi yang jawab siapa ingin? Ayo. David. Mau maju dia akan pakai tunjuk. Oke, David terakhir. David. Mau rupanya mana sih? Kan saya sudah. Nah, oke, silakan tulis 3 mufradat dari grup dan. David Dayat Juanda. Lain
Ya. Baju. Oke, ada lagi kita penuhi sampai 6. Habis itu kita kerjaan selanjutnya. Oke, ini cewek yang mau maju. Ini kita sambil melatih ingatan kita terhadap kata-kata juga. Alkitabah. Ada. Ada juga benar. Oke, maka lagi silakan kenangan. Oke, berdia silakan maju. Bebas. Tinggal 2. Juanda, silakan maju. Pilih satu Juanda, mau Dar atau Roh. Oke, satu lagi. Aida, terus ya, ada yang mau maju? Aida ya, Aida. Aisyah. Zahabah. Oke, kawan-kawan, di sini kenapa saya mengambil tema ini? Yaitu tabah itu sebenarnya secara tidak sengaja itu melatih atau mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Selama ini kan kita hanya belajar, habis itu udah. Bukan katanya mau dengan kiri keluar dengan kanan, nggak pernah lagi diulang. Nah, kitabah ini adalah salah satu pendekatan atau metode yang sering mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menanyakan, yaitu meningkatkan keterampilan kitabah penulisan bahasa Arab. Teman-teman sudah pernah kan belajar kitabah di SD dulu? Sudah. Nah, sekarang kita akan meningkatkan keterampilan kitabah itu. Baik. Sebelumnya kita mengenal apa itu kitabah. Nah, mengapa menulis itu penting? Jadi, definisi kitabah itu adalah keterampilan untuk mengungkapkan ide dan pemikiran secara tertulis menggunakan bahasa, struktur dan kosakata teratur dan bermakna. Artinya itu berekspresi dan bermakna. Selanjutnya, kitabah itu sebagai maharah lughah, artinya keterampilan berbahasa. Yang pertama itu kan ada menyimak, istima, berbicara, kalam, membaca, qiraat, dan yang ketiga itu menulis, kitabah. Nah, relevansi kitabah dalam kehidupan sehari-hari yaitu media ekspresi dan ide, dan perasaan, merekam, mencatat, dan melaporkan informasi. Itu relevansi kitabah. Mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Yang ketiga, keempat, komunikasi lintas waktu dan tempat. Nah, ini teman-teman, tujuan mempelajari kitabah. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan menulis yang benar, tulisan, susunan, tanda baca. Yang kedua, mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaan dalam tulisan bahasa Arab. Jadi, tujuan dari mempelajari kitabah itu adalah mengembangkan kemampuan menulis. Nah, jadi teman-teman jika ingin kemampuan menulis teman-teman meningkat, itu belajarlah kitabah. Oke? Jadi itu mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaan dalam tulisan bahasa Arab. Semisal teman-teman punya hobi menulis nih, bahasa Indonesia, tapi teman-teman nih pengen coba nulis bahasa Arab gitu. Nanti nggak mau bikin puisi atau bikin novel tentang berbahasa Arab gitu. Nah, tanpa belajar kitabah, teman-teman bakal susah untuk nulis bahasa Arab. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada dasar-dasar penulisan huruf dan kata Arab. Yang pertama itu kita harus mengenal huruf hijaiyah. Nah, hijaiyah adalah dasar abjad Arab, terdiri dari 28 atau 30 huruf. Penulisannya dari kanan ke kiri. Nah, jadi teman-teman, perbedaan Indonesian Arab itu dan huruf-huruf yang lainnya itu spesial. Bahasa Arab itu tulisannya dari kanan, bukan ke kiri. Nah, jadi jangan kaget misalnya penulisan bahasa Arab itu dari kanan. Itu seperti tadi dijelaskan, huruf yang tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Nah, vokalisasi. Pentingnya harokat atau tanda baca. Harokat adalah tanda baca vokal yang titik dalam tulisan Arab. Tanpa harokat, makna kata bisa berubah drastis. Nah, gitu. Jika teman-teman menulis terus harokatnya salah, itu berarti ya enggak? Itu sebenarnya penulisan angka. Angka Arab ditulis dari kiri ke kanan. Berbeda dengan teks Arab, bentuknya ini. Nah, seperti kan? Kaidah penulisan kata sederhana. Kata kalimat terbagi dari tiga, itu ada isim, fiil, dan huruf. Itu yang harus teman-teman ketahui. Selanjutnya, membangun kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama itu adalah struktur kalimat. Itu ada berapa komponen? Itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan juga komponennya ada isim, fi'il, dan huruf. Selanjutnya, kata tanya dasar dalam bahasa Arab. Semisal menanyakan siapa, dalam bentuk orang itu tanyakan dengan man, dan apa berupa objek atau perbuatan itu madza, dan menanyakan di mana berupa tempat itu aina, dan menanyakan keadaan atau cara itu kaifa. Itu teman-teman, itu kata tanya dasar. Tadinya itu penggunaan domir, kata ganti. Isim yang menggantikan penyebutan, domir, rofa, subjek, domir, nasab, mufassir, terpisah, teman-teman. Contohnya ana, huwa, hum, itu domir kan. Untuk menggunakan kata ganti ya, itulah. Segitu latihan. Yaitu latihan menyusun kalimat. Nah, membangun kalimat sederhana bahasa Arab. Jadi jika teman-teman ingin meningkatkan ilmu kitabah teman-teman, itu harus latihan menyusun kalimat. Terapkan struktur ismiyah atau fi'liyah, gunakan domir yang tepat, bentuk pertanyaan dengan catatannya, fokus pada jelasan makna. Itu teman-teman. Selanjutnya
praktis menulis teks deskripsi sederhana. Nah, teman-teman punya kertas kan? Ya. Oke. Di sini kita ada 3 materi. Tolong teman-teman yang mau boleh maju ke depan atau tulis di kertas masing-masing. Itu teman-teman deskripsikan dengan singkat saja tentang teks pengenalan diri, deskripsikan lingkungan sekitar atau mendeskripsikan benda sekitar. Teman-teman tulis saja. Semisal mendeskripsikan benda sekitar, kursi, teman-teman deskripsikan kursi, duduk, kaki 4, gitu aja. Pakai bahasa Arab, ditulis. Coba Pak. Maksudnya terserah teman-teman mau pengenalan diri kah? Kayak gitu, Rizky Ahmad, anak Indonesia, gitu aja. Singkat-singkat saja untuk meningkatkan kemampuan teman-teman. Oke, silakan. Yang ingin maju, silakan. Ingin tulis di depan, silakan. Pilih antara 2. Oke, yang ingin maju silakan. Oke, jangan terpilih. Ini mau menelitikan benda sekitar, lingkungan atau pengenalan diri. Oke, silakan. Ini saja. Ini. Masih ada yang ingin maju? Oke, silakan sudah lipat. Silakan pilih mau pengenalan diri dan sekitar atau lingkungan. Misal kalau lingkungan kampus ya oke. Oke, pengenalan diri. Oke, terima kasih. Syukran, bisa